Kemudian untuk latar belakang ya, memang di pembimbingan itu biasanya paling lama itu di latar belakang, bisa kembali berapa kali ya. Sedangkan paling cepat itu bab 2 atau tidak, paling 1 kali 2 kali review. Kemudian bab 3, nanti baru bab 4 juga tidak lama ya, paling lama itu bab 1 sama nanti terakhir kesimpulannya. Ini sama dengan yang saya sampaikan bahwa di bagian awal ini biasanya isinya adalah pengantar dan objek ya. Ini kalau dilihat punyanya Raffi ya, ini langsung objek ya. Nah, ini mungkin belum lihat YouTube saya yang pertama yang mengenai membuat pengantar di latar belakang ya. Nanti lihat di sana perlu sitasi. Jadi ada beberapa hal yang kita bikin sebagai dasar dari masalah dulu. Misalnya judulnya sistem informasi, maka kita akan membahas sistem informasi. Kita ambil dulu bahwa kita telah membaca mengenai sistem informasi saat ini. Jadi kita mensitasi sistem informasi yang ada pada entah itu buku, entah itu penelitian orang lain. Ya. Kemudian kalau kita ngambil lagi selain itu, misalnya temanya mengenai pariwisata, maka kita lihat juga jurnal atau buku tentang pariwisata seperti apa saat ini. Nah, itu yang perlu kita ya, perlu kita tampilkan ya, bahwa kita telah membaca mengenai pariwisata, dan hal itu kita sampaikan lewat sitasi ya. Jadi sitasinya di akhir dari paragraf biasanya. Oke. Kemudian itu paragraf pertama, kemudian paragraf kedua itu menguraikan masalah. Kita lihat ini bukan boleh, misalnya paragraf keduanya mau objek silahkan, misalnya seperti ini ya, menjelaskan lagi objek silahkan, atau kegiatannya, masalahnya mana ini ya? Gak ada masalahnya ini. Ya, jadi paragrafnya yang selanjutnya adalah menguraikan masalah, misalnya mulai dari apa-apa saja kesulitan yang didapat, misalnya lamanya proses pengidentifikasian atau lamanya proses pembuatan laporan pada saat ini, misalnya selama diperlukan waktu 2 hari. Kemudian proses pelayanan A itu memerlukan waktu berhari-hari dikarenakan adanya, misalnya ada apa saja masalahnya ya. Itu untuk masalah. Kemudian setelah uraian masalah, baru kita menjelaskan penelitian terkait. Nah, penelitian terkait itu isinya ini bukan kita menjelaskan judul orang lain ya, tetapi kita mengambil solusi dari milik penelitian terkait tersebut. Ya. Jadi misalnya ini Kevin ya. Kevin ini ya, pada permasalahan sulitnya pemetaan layanan terkait pariwisata dapat diselesaikan dengan adanya aplikasi penyedia layanan rumah makan berbasis Android dalam
Baru di sini citasinya diinputkannya. Nah, baru kita citasi, misalnya punyanya anggap aja Firmansyah. Nah, titik. Jadi masalahnya mungkin sama dengan kita, yaitu pemetaan layanan tidak ada di tempat pariwisata. Nah, si Firmansyah ini juga sama masalahnya. Solusinya apa yang dilakukan Firmansyah? Itu yang kita tuliskan di sini. Kita pakai, nanti kita akan gunakan juga, itu namanya state of the art. Jadi skripsi kita itu atau penelitian kita itu hasil dari penelitian orang lain yang kita ambil. Ya, kita ambil punya orang lain. Nah, nanti nilai terakhir kita ada di bagian setelah selesai ini baru kita lihatkan solusinya. Apa yang tidak ada dari ketiga ini. Nilai lebihnya nanti misalnya ini pariwisata, penyedia layanan rumah makan sudah ada, layanan terkait wisata ada. Kemudian nanti masalah misalnya pelaporan nanti sudah ada juga, punyanya siapa, itu kan pakai laporannya, cara menyelesaikan laporannya seperti apa. Nah, yang misalnya punya kita sendiri, nanti misalnya terakhirnya kita membuat misalnya informasi mengenai pariwisata terdekat. Jadi itu untuk meningkatkan nilai pariwisata kita tambahkan. Nah, itu kita tambahkan, kita dapat sendiri idenya, misalnya dengan cara agar meningkatkan pariwisata tersebut kita akan menambahkan merekomendasikan pariwisata terdekat atau yang direkomendasikan oleh orang lain. Nah, jadi itu bisa kita tambahkan lagi. Jadi selain misalnya tadi penelitian terkaitnya ada tiga itu, yaitu yang pertama merekomendasikan yang kita pakai yaitu menyediakan pelayanan rumah makan di sekitar tempat pariwisata, ya. Kemudian lagi misalnya pembuatan laporan, ya. Kemudian proses pelaksanaan proses pelayanan yang lama nanti supaya cepat. Nah, misalnya sudah ada solusinya, ini dibuatkan di sini sebagai solusi, ya. Nah, di akhirnya seperti ini, ya. Di akhirnya kita lihat punyanya Rudi, ya. Di akhir paragrafnya, nah ini jangan seperti ini, ya. Jadi di akhirnya itu tidak perlu ini seperti PKL, ya. Oke, jadi cukup biasa-biasa saja lah, ya. Oke, jadi itu, ya. Tidak boleh ada kata saya, peneliti, ya, kami, ya. Nah, tim angkat judul aplikasi seperti informasi ini yang mana aplikasi Nah, misalnya seperti itu, ya. Jadi nanti berdasarkan latar belakang di atas, judulnya, setelah judul baru dijelaskan. Dijelaskan ini kita menjelaskan tidak tidak menghayal, tetapi menjawab dari uraian masalah yang sebelumnya kita tampilkan di paragraf kedua ataupun paragraf ketiga. Nah, ini misalnya paragraf keduanya. Nah, ini kan secara manual, yaitu memberikan kertas dan diisi oleh operator menggunakan sarana sehingga seterusnya mengakibatkan pengelolaan data menjadi lebih lama. Nah, ini mungkin lebih lamanya nggak ada waktunya, ya. Jadi harusnya lebih dijelaskan lagi waktunya. Lebih lama, tidak lebih lama sih, proses ini dianggap lama oleh misalnya oleh masyarakat, misalnya, ya. Masyarakat, yaitu proses itu sendiri sekitar misalnya 2 hari. Nah,
itu dianggap lama oleh masyarakat. Ya, jadi bukan kita yang anggap lama ya, jadi yang lama misalnya masyarakat atau mungkin pelanggan ya. Nah, ini nanti dijawab supaya nggak lama di sini dijawab di bagian akhir sini seperti apa prosesnya. Aplikasi ini menjawab gitu kan. Nah, jadi intinya latar belakang itu ketika orang membaca latar belakang ya, pertama dulu orang ketika membaca abstrak itu seperti baca surah Al-Fatihah dalam Al-Qur'an, itu artinya satu Al-Qur'an penuh ya. Dan ketika membaca latar belakang itu juga sama ya. Itu sama seperti membaca satu skripsi penuh sampai selesai. Bedanya nanti setelah membaca ini mau lihat detailnya lagi. Detailnya lagi itu misalnya seperti apa bentuk tampilan aplikasinya, ke bab 3. Apa saja materi yang dipakai ke bab 2. Desainnya bab 3 ya. Tampilannya seperti apa hasilnya, bagaimana pengujiannya ke bab 4. Kesimpulan tidak perlu karena sudah ada di bagian ini. Ini adalah kesimpulan sebenarnya di paragraf terakhirnya ya. Sama ya. Oke, itu untuk bagian latar belakang masalah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini selalu saya meng-highlight bagian yang disebut dengan masalah. Nah, ini terlalu panjang. Harusnya kata-katanya masalah di sini adalah lama ya. Nah, ini kata-katanya harusnya diganti menjadi lama saja. Proses apa? Proses pengelolaan misalnya data layanan memerlukan waktu 2 hari dikarenakan bla bla bla. Nah, ini sulit. Nah, tuh ya. Jadi ketika kita bicara masalah, maka itu biasanya kata-katanya sulit ya. Lama ya. Nah, waktu 2 hari itu lama ya. Kemudian lagi ya kata-kata masalah ya. Jadi bukan kita malah di sini menjelaskan yang lain. Boleh juga kalimat tanya juga boleh ya. Ada beberapa yang menyarankan bahwa rumusan masalah dengan kalimat tanya selama ini nanti dijawab di kesimpulan. Jadi kalau rumusan masalahnya 2, maka di kesimpulannya nanti akan ada 2 juga. Ya. 3 juga. Anda bisa bayangkan kalau ini sulitnya dalam melakukan pencarian data dan pemanggilan data sehingga proses pencakapan pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama. Misalnya waktu yang lama, sulit pencarian sama waktu lama. Nanti dijawabnya berarti dengan adanya aplikasi bla 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 bla, pencarian data lebih mudah. Ya, pemanggilan data juga membutuhkan waktu yang singkat karena tersimpan di dalam database. Sudah seperti itu ya. Itu bisa dijawab ya. Kemudian untuk batasan masalah, perhatikan bahwa batasan masalah itu tidak sama dengan ruang lingkupnya. Jadi untuk membedakan saja antara batasan dengan ruang lingkup, ya walaupun sebenarnya hampir mirip, tetapi di sini dalam bimbingan saya itu saya rubah bahwa batasan masalah itu yang tidak dibahas. Ya. Jadi yang tidak dibahas bisa lihat di YouTube yang sudah saya share itu ya. Bagaimana bikin batasan masalah dan mengenal batasan masalah ya. Jadi fungsinya buat apa batasan masalah? Nanti batasan masalah ini itu bisa jadi saran. Contoh, batasan masalah. Ini misalnya yang ganti pariwisata tadi apa batasan masalahnya? Banjarmasin berbasis web. Nah, misalnya ini ya, misalnya batasan masalahnya ini kan wisata, pariwisata tidak mencakup
pada pariwisata religius, misalnya makam ataupun tempat bersejarah keagamaan. Ini fungsinya apa batasan masalah seperti ini? Supaya nanti ketika sidang skripsi itu penguji itu tidak akan meminta untuk menambahkan hal yang sudah ada dalam batasan masalah. Makanya batasan masalah ini biasanya tidak boleh banyak dan telah disetujui oleh pembimbing 2 maupun pembimbing 1 ya. Itu. Nah, saya tidak akan nambahin berdasar religius. Nanti datanya kan misalnya pariwisata nih. Loh, ini mana? Pariwisata makam Datuk Lampaian, makam ini misalnya. Wah, kebetulan kami tidak memuat itu dikarenakan misalnya data yang didapat itu tidak lengkap ya. Takutnya nanti kalau ditambahkan tapi datanya malah terlalu sedikit, sedangkan kenyataannya pariwisata religius di Banjarmasin itu sangat banyak sekali ya. Nah, ini bedanya batasan masalah dengan ruang lingkup ya. Kemudian tujuan ini sama, tujuan itu adalah goal dari aplikasi atau hasil akhir aplikasi apa saja yang mau dicapai. Itu dituliskan tujuan dan buat poin ya. Buat poin. Ya, 1, 2, 3 atau A, B, C ya. Kemudian manfaat sama. Manfaat ini biasanya itu untuk penulis, untuk mahasiswa, untuk objeknya, untuk kampus, untuk pengetahuan umum dan sebagainya ya. Jadi manfaat penelitian itu dampaknya ke mahasiswa, ke objek, ke kampus, ke ilmu pengetahuan, ke masyarakat apa. Nah, itu yang ditulis di manfaat. Ini juga poinnya, dibikin poin. Kemudian seperti ini, ketika paragraf baru tetapi tidak sampai lewat 2 baris itu tidak perlu pakai tabulasi ya. Kemudian setiap kali penambahan poin ya, pembuatan sub lagi itu mohon untuk tidak menjorok ke dalam. Jadi pastikan selalu di margin luar ya, seperti ini ya. Jadi tidak ada istilah lebih menjorok ke dalam ya. Karena memang saya tidak suka yang jorok-jorok ya. Jadi pastikan untuk tidak menjorok ke dalam. Nah, seperti ini saja ya. Nah, ini sudah paling maksimal. Nanti kalau ada nomor A lagi, tetap saja nomornya itu di batas paling kiri, tidak perlu menjorok ya. Kalau mau menjorok boleh selama itu tidak pindah halaman ya. Kalau mau maksa juga. Kemudian untuk metode penelitian, nah ini juga menggunakan citasi ya. Jadi citasinya dari mana didapat, ditambahkan ya. Terakhir ini ada kurang satunya ya. Coba kita lihat punyanya ini. Nah, ini bagus metode penelitiannya seperti ini ya, pakai ya, waterfall misalnya itu ya. Nah, kemudian 1.7-nya sistematika penulisan. Baik. Itu selesai ini untuk bab 1.